وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب واكتب ابد العابدين ودار الداهرين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت نفسي وأنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء في أرضي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Segala yang membatalkan sembahyang di samping kita dalam keadaan mengerjakan sembahyang harus dijaga, dipelihara, jangan ada daripada salah satu segala yang membatalkan sembahyang, yaitu 14 perkara. Pertama, kedatangan hadas, yaitu keluar salah sesuatu apa saja daripada salah satu dua jalan, lubang kemaluan, muka belakang kubur dan dubur. Apapun yang keluar daripada salah satu dua jalan, maka itu kedatangan hadas namanya, sehingga bagian pertama yang membatalkan sembahyang. Berjaga adalah jangan sampai keluar angin di dubur, jangan sampai menetes air kencing. Kedua, kejatuhan najis. Perhatian sembahyang gugur najis yang tidak dimaafkan jika tidak dilemparkan pada waktu itu juga, kecuali begitu gugur tahi cacak, tahi tekek, di mana pakaian kopiah bilanya langsung dilemparkan, kopiahnya jadi sembahyang tidak pakai pici, tidak pakai kopiah lagi, sah sembahyang. Kalau dibiarkan kejatuhan najis, maka membatalkan akan sembahyangnya. Sebab syarat sah sembahyang suci pakaian, suci badan, dan suci tempat letak anggota tujuh. Sekiranya kejatuhan najis pada pakaian, andai kata melepas pakaian itu dengan segera dan tidak dengan gerak yang berturut-turut 3 kali membatalkan bagi sembahyang geraknya itu, nah maka jadi sah sembahyangnya, bukan mengakibatkan batal. Sekiranya dengan segera kawa melepas itu pakaian, tidak memerlukan dengan gerak yang berturut-turut 3 kali. Kalau kopiah kan langsung ditempeleng, kopiahnya jatuh, terlempar, jadi tidak ada terkandung najis pada pakaian karena dengan segera kopiahnya dilepaskan. Lagi tiada ditanggungkan macam apa gambarannya, tiada ditanggungkan. Menghamparkan sajadah perhatian sembahyang
gugur teh cacak di atas sajadah di hadapan kita sembahyang. Sekiranya kita sujud, kadatakanna di batas duduk sembahyang itu, cuma di hadapan jakanya sujud bepintang lawan dada, berarti itu tidak ditanggungkan najis tadi, maka tidak membatalkan sembahyang. Sekiranya ditanggungkan, batal sembahyang kita. Macam apa? Contoh gambarannya, bukan menghamparkan sajadah, tapi memakai selendang ukuran 3 meter. Digantungkan di bahu setengah meter dan sepanjang berdiri setengah 2 meter, dihamparkan di hadapan semeter, gugur tahi cacak di mana di hamparan selendang tadi. Walaupun waktu sujud bintang ngendahi, tapi selendang ini di ukuran panjang 3 meter tertanggung di bahu kita. Berdiri dan berukul sujud tetap itu tertanggung sajadah atau dari selendang, walaupun najisnya ada di hadapan berbintang dada waktu sujud, tetap itu membatalkan. Jadi hati-hati telah apa ngarannya nih, tali kabarnya nih panjang sampai di mana tuh? Di amplinya, di ampli banyak banget yang cacat. Tagi pakai tagi apa itu? Kalau lawar sini ada apa? Mikrofonnya megapit kalau sembahyang. Nah itu kaumnya kurang ajar. Kenapa kaumnya kurang ajar? Udah berilmu. Kenapa harus kontrol? Lihati adakah najis di mana amplinya itu? Itu bagi musalla langgar nang pakai mikrofon megapit sini. Sedangkan ini ada aliran tali kabarnya ampli tadi. Itu hukum menanggung. Kambing mati siungannya bisi mati mudar. Sayang benar kalau sampai sembali. Jarak teh kambing tadi digodogonnya ikat teh ujung tali ke pinggang bawa sembahyang batal sembahyang itu nanggung najis. Kontak lah, kontak lewat tali tadi. Jadi nomor 2, bagian yang membatalkan sembahyang, kejatuhan najis jika tidak dilemparkan pada waktu itu juga, lagi tiada ditanggungkan. Misalnya lepas dihamparkan sajadah, jatuh teh cacak di sajadah, tapi kada pintangan meletakkan anggota 7 waktu sujud, kadang membatalkan cuma makruh. Sekiranya tanggungkan seperti nafas selendang ukuran 3 meter panjang tadi, tertanggung itu pada badan kita, walaupun di hamparan ujung tadi jatuh najis, itu hukum menanggung najis batal. Demikian pula bisi anak laki-laki nang balum disunat, balum bersumpit, kuitannya waktu tahiyat sembahyang diasuhinya, maka itu menanggung orang yang menanggung najis pada kekulupannya itu, balum bersunat, balum bersumpit. Jadi perhatian adalah kita anak cucu nang laki-laki balum bersumpit bila menunggangi, mengasuhi orang tuanya pada sembahyang, itu membatalkan. Bukan awaknya anak-anak itu najis, tetapi jika kulupan itu menanggung najis. Kulupan kulimbit kemaluannya itu belum batatak, belum bersunat. Kemudian anak bini-bini masuki mamanya sembahyang dari akhir, dari awal, ada membatalkan sebabnya los saja. Karena kulimbit nang manahan banyak kami itu dibasuhi berhasil bujur, lamunnya aki-aki kecuali dijalak, bujur dijalak berhasil dalam kulimbitnya itu kan sulit jadi data. Nah, makanya ada Quran Arab begitu usia anak lahir seminggu, 10 hari atau sebulan atau tahun 2 bulan langsung disunatnya, jadi aman daripada mengakibatkan orang tuanya sembahyang tertanggung itu orang yang menanggung najis.
Ketiga, terbuka aurat jika tidak ditutupi sekarang itu juga. Perhatian sembahyang, datang angin bertiup, angin alami, nyamannya sembahyang di atas lampau, angin dibur-dibur, dirasakan aja apa angin bertiup, terbuka pakaiannya, kelihatan apa auratnya, maka itu membatalkan. Kalau segera ditutupi, diamankan, walau sampai terbuka tapi segera menutupi, kada membatalkan. Keempat, bertutur dua huruf. Bila tutur kata mengandung dua huruf, maka itu membatalkan akan sembahyang orang yang bertutur dua huruf dengan sengaja. Walau karena mengandung pengertian, tapi jumlah hurufnya dua, atau satu huruf yang memberi paham. Waktu sembahyang dituturkannya satu huruf, tapi mengandung pemahaman, dapat dipahami, itu dengan sengaja, maka membatalkan. Waqayaki wiqayatan, itu pemeliharaan, bahwa wakil ada mauqiyun ki. Artinya seseorang sembahyang dengan sengaja menuturkan ki, kan satu biji huruf qaf yang baris kasrah ki, itu batal. Karena begitu suaminya sembahyang mengatakan ki, lalu dia bininya di dapur memberak tangan kucing, artinya ki itu pelihara panggang di tanggung kucing. Nah, ya, orang-orang apa paham bahasa Arab lah. Nang laki dari ki, nang bini langsung menyasar aja ke kucing. Kenapa? Panggang di tanggung sikungan. Nang bini dah lengah menyimpan atau masih bertanggal di pembanamannya, tempat pembakarannya ada tanggung kucing. Jadi laki merasa waktu sembahyang kan sayang lawan panggang lah. Kalau sayang lawan sembahyang lalu diragukan sampai ucap ki. Kata-kata Nabi adalah satu ucap ki. Nang bini paham mengerti menyasar ke kucing. Nah, batal laki sembahyang laki tadi. Kalimat memperbuat yang membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, apa membatalkan puasa? Makan minum walau sedikit dengan sengaja, batal juga sembahyang. Keenam, makan yang banyak dengan lupa. Karena apa kadang sembahyang mbak andak makanan apa di kantong dia? Makanan apa yang asingan lah. Jadi andak snack yang apa tadi? Dalam kantong, jadi apa? Kada tersadari lagi dalam keadaan sembahyang memakan dari snack habis sebungkusan, walau tidak dengan sengaja, walau dengan lupa, tapi makannya cukup banyak, itu membatalkan. Mbak hari kan zaman Rasulullah hanya Islam sembahyang batal dari sahabat pada perlu omong dulu pendek. Sampai tidak sahabat tak sambil sembahyang sambil render. Belum ada apa? Belum ada teguran, sudah dinyatakan sembahyang ada boleh render. Lain pang tahu itulah boleh sambil render. Nah, akhirnya ambihannya sampai sahabat sembahyang sambil ngobrol kawan juga renderan. Pada orang kan apa? Dewasa, bukan kanak-kanak. Kanak-kanak aja paham ya sembahyang, kada mau ngomong bender lah. Karena kalau ini kan di pendidikannya kita sudah mengerti. Ketujuh, berturut-turut 3 kali gerak.
Jikalau dengan lupa sekalipun gerak di dalam sembahyang lain daripada gerak ketentuan rukun fi'li, gawe sembahyang berturut-turut 3 kali sekalipun dengan lupa tidak disadari tetap membatalkan. Kalau sekali gerak ingin 2 kali belum membatalkan. Sampai 3 kali berturut-turut walaupun lupa dalam keadaan sembahyang tetap sembahyangnya batal. Macam apa lupa ya? Artinya kadang menyadari usalli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbil qiblah adaan makmuman lillahi ta'ala. Sembahyang itu kan dibuka pintunya dengan takbir Allahu Akbar. Memantabkan pasangan pesertain enggak? Allahu Akbar. Berapa kali gerakan ini kada dianjurkan itu? Lain gerak Allahu Akbar, gerak naik, gerak turun itu memang aturan dan sembahyang. Ini goyangnya, goyang tangan bukan goyang lidah. Han kada sadar nanti dengan lupa batal sembahyangnya. Ada malaikat supaya apa? Supaya meset Allahu Akbar. Ikatnya batal kada? Batal. Sadar kada? Kada sadar. Sengaja kada? Kada sengaja. Tetap batal. Kenapa biswana mewarnai? Karena pautasnya Allahu Akbar geraknya turun gerak. Ini kan ada Allah. Diikatnya dengan keset goyang makan itu tahap batal. Nah, andai kata sekian tahun kita macam itu, ruginya tugas hidup sembahyang luput kada wujud sekalipun dengan lupa 3 kali gerak tadi. Artinya kada sengaja dan kada sadar. Jadi sadar dirilah, sadarilah praktek sembahyang kayak sembahyang nang bujur jangan salah, nang sempurna jangan kurang, nang harapan diterima jangan nampak tipis harapan sehingga ditolak. Atau contoh nang tidak dengan sengaja dengan lupa namanya saban kalian bangkit dari sujud kedua menaiki rakaat hingga mengangkat tangan terus. Ini sudah mengangkat bertunduk pulang 3 kali, mengangkat bertunduk bergerak bertunduk 3 kali. Angkatannya sebenarnya kadang mengangkat menurunkan bertunduk pulang kapak pinggul 3 kali gerak batal juga. Kadang awas sembahyang ini enggak apa asal-asalan, mesti kesadaran. Nang ada anjuran sunat mengangkat tangan tuntung tahit awal itu aja. Ini kan ada 1 rakaatan mengangkat tangan. Itu gerak berturut-turut 3 kali walaupun dengan lupa tidak sengaja tidak disadari tetap batal. Lalu nampak tertolak sembahyangnya, lalu penghidupannya kada tenang, kada senang, kada selamat bahagia. Kenapa? Banyak ibadat suci sembahyang luput daripada aturan. Kedelapan, melompat yang jahat. Orang kan tahapan demi tahapan. Di sop pertama kosong karena apa? Makmumnya batal, ya keluar kosong. Nang di sebelahnya kada bergeser, kada mau terpaksa apa? Sop kedua nang maju. Majunya kan setahap, selangkah demi selangkah, ya selangkah, melangkah ulang, hitung 1, melangkah ulang, mengikuti ulang 1 lagi bukan 2. Kalau nama melangkah ulang terus mengikuti ulang selangkah ulang bukan 3, sehingga sampai ke rangkang pertama tadi. Lalu dengan lompat yang jahat tadi, koler undanya bertahap sama 3 kali, udah langsung meloncat aja. Nah meloncat
sampai langsung apa? Saat pertama kosong bertahun gamis terabit tinggi tapi cari. Nah itu kan bila sekali lompat sampainya, tapi itu lompatan yang jahat, itu tekniknya kasar benar. Padahal ibadah sembahyang mengabdi menghadap Allah karena apa? Membawa cara teknik yang jahat, adanya teknik yang halus, selangkah mengikuti, selangkah mengikuti, terus selangkah mengikuti, 3 kali langkah sampai, tapi bertahan, jangan nyentuh lah. 1, 2, 3, nah itu batal, ya kan? Arti melangkah kanan, lalu apa? Kiri bukan mengikuti, kiri melangkah ke depannya lagi, 2 sudah, ya kan? Lalu ini rasa ketinggalan kanan, lalu melangkah hadapannya, indah kawan kiri, 3 kali batal, salah teknik jaga. Jadi paham cara gerak walaupun perlu melangkah, jangan berturut-turut. Bila apa tadi? Bila maju 1 mengikuti, satunya hitung 1, maju lagi 1 mengikuti, hitung 1 lagi. Lamunnya berturut apa tadi? Melangkah kanan, lalu apa? Melangkah kiri di depannya lagi, 2, melangkah kanan ke depannya lagi, 3, batal. 9, palu yang melampaui, memukul ini batas. Namunnya wajar aja kan, model ada kekeliruan imamnya, lalu kan makmumnya bini-bini, maka hanya menapakkan apa ini, telapak tangannya, atau napa waktu tahiyat akhir hanya telapak tangannya menapakkan kan batang pahanya. Ada apa-apa tuh bilanya palu yang melampaui, batal. Ke-10, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Aturan gawian dalam 1 rakaat ruku cuma 1 kali. Lakum dinukum waliyadin, Allah akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah. Lalu digawinya lagi rukun fi'li, yaitu perbuatan ruku yang kedua, itu sudah membatalkan dengan sengaja. Lamunnya mengalamun Muslim semalam itu ada sadar diri, sudah ruku bangun kan, merasa walau dan kada merasa malaku makan dari ikan ingatan malaku makan. Kalau ya dengan laku malaku makan, laku dinukum liatin kada merasa juga. Nah sudah bangun, ambil asal bangun. Jadi dapat ruku. Nah itu kan kada membatalkan dalam keadaan lupa. Cuma keterlaluan lah, jarak pendek sampai hilang ingatan. Lamun sudah yakin aja makmumnya 4 rakaat, yakin tidak ada zon, apalagi sah, yakin 4, imamnya nama perasaan imam nama 3, 4, imam pribadi imam ambil yakin 3, berdiri imam, biar aja imam berdiri, nyambil keyakinan inya. Kadang masih orang lain makmum yakin 4, nah jadi makmum jangan apa umpat imam, jangan tetap apa duduk akhir, tinggal hendak mubarakah salam dulu, hendak intizar kan menghadap imam, biar imam tumbang ruatnya apa ruku tidak sujud, duduk sujud akhir, imam salam ya salam, terserah karena mau umpati
sarang yakin jadi 5, nama nambah rukun qauli 5, maka batas 4 aja doa asar isya. Mau umpati sarang sudah yakin bujur pas, mau umpati orang yang ragu, sarang yang batal, cuma dilanggar kebanyakannya, lalu pulang kali aja. Bila imamnya 34 ambil 3-4 barunya menaik lagi, imamnya makmumnya lalu pulang kali diumpat juga, artinya makmumnya kalau dari sendirian. Ini kan dari si otak pikiran padahal mau umpatiran imam sepanjang pendeknya. Ayo sudah selanggaran. Ada di antara makmum yang yakin mantap 4 ya kada boleh menambah. Gawian rukun fi'li kali 5 lebih rakaatnya batal bagi orang yakin. Imamnya kada batal, ini ambil yang yakin 3. Dan paham juga tak makmumnya. Cuma kebanyakannya sudah nanti itu bila imamnya apa ragu yang rahat, makmumnya umpat ragu juga. Jadi nanti makmumnya kadir si pendirian. Sebahagian bangla. Ke-11 mendahului imamnya 2 rukun fi'li. Imamnya hanya waladhdall. Makmum sudah rukuk iktidal. Imamnya hanya lin amin, makmum sujud pertama. Nah itu batal juga jago pada imam makmumnya. Tanah makmum kabar itu batal sembahyang si makmum. Karena apa? Bisa-bisa bawani-wani mendahului gawian dan sembahyang 2 rukun fi'li. Kemudian 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. 13 kemudian 2 rukun fi'li dengan tiada uzur. Artinya apa? Kemudian itu terlambat tadudi 2 rukun fi'li dengan tiada uzur kada apa-apa dengan tiada uzur itu batal. Sama-sama sudah napa? Waladhdallin. Imam membaca ayat, tuntung ayat surah yang dibaca imam, makmum sudah tuntungan waladhdallin. Imam rukuk dipornya di imam dulu. Undang aja mempor imam tidak dipornya juga nih. Imam sujud, nah baru menjadinya rukuk, maka si makmum itu batal. Bisa memporwan imam. Kada uzur, pun uzur itu lain masalahnya. Di mana uzurnya? Lambat bacaan. Jadi imam rukuk masih kual-kual membaca Fatihah, makmum kada berwas-was, kada cuma dasar lembek, dasar lambat bacaan. Imam tidak belum juga dapat tuntung Fatihah. Imam sujud belum bangun harus beres Fatihah. Orang nang uzur lantaran bacaan lambat. Jadi imam waktu sujudnya sudah rukuk, imam duduknya tidak. Nah itu kada membatalkan lantaran uzur. Diberikan kelonggaran, jangan lipat pada 3 rukun. Rukun apa? Rukun panjang. Rukun panjang maka menanggung rukun panjang, potong atau dikeluarkan iktidal rukun pendek yang dihitung. Duduk antara 2 sujud rukun pendek yang dihitung. Jadi artinya rukuk kita masih kual-kual Fatihah, lambat bacaan dari iktidal yang dihitung. Sujud pertama 2, duduk yang dihitung. Sujud kedua, nah jangan bangun imam sujud kedua kita sudah beres Fatihah, makmum lambat bacaan lalu rukuk dapat rakaat. Mun belum juga
Imam sudah berdiri, rakaat kedua, ngadapnya apa? Masbuk jadinya si makmum itu. Dan kemudian dua rukun fikih akhir kemudian talambat dengan kada uzur isin hajat batal mempor imam dipornya. Ke-13 berniat memutuskan sembahyang. Tang adanya apa? Gretek niat qasad aku hendak mandak aku hendak ampit hendak keluar dari sembahyang, maka itu spontan batal. Biasa menjadi hendak memutuskan sembahyang, apa kalau ada sembahyang lantaran bertaklid. Taklid apa? Waktu sembahyang terdengar apa? Pician suara bel orang mejik, lalu hendak memandak sembahyang. Nah itu sudah mandak, sudah keluar, sudah batal. Jadi jangan sampai suara apapun, suara hujan kah mendaro, suara tamu kah motok pintu atau mengecik bel, jangan mempengaruhi. Jadi mesti mantap dari awal takbir selesai salam, jangan diganggu oleh macam-macam suara dan oleh suasana keadaan, jangan mengganggu. Bila timbul berniat memutuskan sembahyang, maka putuslah sembahyangnya, batallah sembahyangnya. Ke-14 menggantungkan niat memutuskan sembahyang dengan sesuatu. Allahu Akbar masuk sembahyang, awan tidak tebal, suara apa itu? Halilintar ada juga, petir, suara berhubung lah. Lalu nampak maka sudah masuk sembahyang Allah Akbar. Bila harinya hujan aku berbatal lantaran nampak film berjamur baru terbangkit, nah itu sudah otomatis batal. Makanya nampak Faidatuna nantum bagi masalah tenang-tenang tuh, jangan baganangan lawan apa? Lawan gawe di dapur, gawe di laut, di luar, jangan baganangan lagi, sudah simpul. Soalnya di dalam sembahyang bila menggantungkan niat untuk memutuskan sembahyang, digantungkan dengan sesuatu itu membatalkan sembahyang. Menggantungkan itu bertaklid. Allah yu'alliku ta'liqan, bergantung bertaklid. Lawan anu jar anu, ya kan? Lawan air hujan aku batal sembahyang, padahal sudah masuk sembahyang Allahu Akbar. Lamun ada karena suara orang ngetok pintu, ada tamu cikbel, aku batal, padahal sudah masuk sembahyang Allahu Akbar. Timbul lamun itu, jikalau menggantungkan niat untuk memutuskan sembahyang, itu sudah putus sembahyangnya. Jadi jangan ada apa? Jangan ada pengaruh sesuatu dan jangan sesuatu mempengaruhi waktu kita dalam keadaan sembahyang atau berulang-ulang pada memutuskannya. Artinya aku hendak membatalkan, adakah? Hendak membatalkan, adakah? Hendak membatalkan, adakah? Batal sudah. Segala sembahyang yang wajib padanya niat berjamaah. Sembahyang ini dikerjakan berjamaah dan niat berjamaahnya wajib atas imam, yaitu 4 perkara. Pertama, sembahyang Jumat, si imam pribadinya wajib berniat berjamaah. Kedua, sembahyang mengembali'i, jadi imam wajib, imamnya itu apa? Niat berjamaah. Maksudnya kan mengembali'i di rumah sudah sembahyang asar, seorang anak atau berjamaah lawan bini, salih turun apa? Kekaltak masuk kalanggar, orang hanya ada kamat, imamnya kan ada, biar aja imamnya kan. Lalu si nang suruh sembahyang di rumah tadi imami sembahyang asar dilanggar. Nah pas izin jadi imam dah sembahyang iadah, mengembali sembahyang iadah, wajib berniat berjamaah.
Soalnya kan imam itu melihat jamaah sunat aja, kada wajib. Kalau makmum ikut imam wajib berniat berjamaah ikut imam. Nah, dikarenakan sembahyang mengambalihi, ngarannya sembahyang iadah, maka ini wajib berniat berjamaah. Jadi imam. Ketiga, sembahyang yang dinazarkan berjamaah, apang anu nafsunya anu benar, malas benar turun ke langgar berjamaah, jadi dicampur dengan diniat dinazarakan. Nazar itu an usalliyal isya'a wa subha jama'atan. Jadi ujar itu apa? Aku bernazar sembahyang pada isya malam ini, bernazar sembahyang pada subuh malam ini berjamaah dilanggar, maka inyaman niatan berjamaah itu wajib, terutama imam sekalipun jadi makmum. Soalnya nazar sembahyang berjamaah sunat. Setiap ibadat sunat bila dinazarakan, nazar itu ada tutur katanya, bukan sekadar hajat di hati niat, kada. Nazar itu tutur, maka wajib diniatakan sembahyang itu niat berjamaah, terutama dari imam kan walaupun makmum. Soalnya apa? Nazar wajib ditunaikan, maka niat berjamaahnya wajib juga. Jadi ibadah sunnah bila dinazarakan itu melaksanakannya juga wajib. Mengenai masalah berjamaah, sunnah berjamaah, ibadah nazar jadi wajib berjamaah di waktu yang dinazarakan itu isya dan subuh dari. Nah, maka di dalam takbir ihram wajib meletakkan niat berjamaah. Jadi imam maupun jadi makmum. Dan keempat, sembahyang yang dijamak takdim. Jamak takdim artinya apa? Turun sanja para maghrib, bang dilanggar, sudah hendak menggawi sembahyang maghrib, mendara hujan, jadi hujan imamnya. Nah, ini hujannya lambat benar dan diperhitungkan cukup panjang waktunya, hanya tadum bisa sampai jam 9 malam. Jadi ujar si imam pengumuman makmum nananggar ini kita berjamaah maghrib sekaligus apa? Jamaah takdim, kita gawi isya. Maka berniat berjamaah tadi di dalam sembahyang maghrib, berjamaah maghrib dan isyanya wajib juga. Kenapa? Jadi jamaah takdim dengan sebab hujan. Soalnya maklum zamannya zaman dahulu kala, kadang model zaman kita serba zaman maju kemajuan, jadi mahadang kaisa tokan kalambatan dilanggar aja, munya tentang berjamaah maghrib pulang ke rumah kalau mungkin lagi nih si jamaah isya langgar itu ya sekaligus boleh dijamaahkan jamaah takdim, maka niat berjamaahnya wajib, si imamnya dan si makmumnya. Kalau ini kada jadi masalah dari hukumnya lah. Nah, biar dia dilanggar aja mah hadang kada keberatan juga, biar dia bulikan juga nyaman aja, tulakan pulang cukup alat lengkap aja. Sekiranya kerajaan pak, iya boleh. Sembahyang yang dijamak takdim dengan sebab hujan. Tidak jamaah aja kada kosor kada, ilatnya lantaran hujan. Bilanya satu waktu jam maghrib namanya bolehkan, kada mungkin lagi nampak, jangan harap langgar dari berisi jamaah kosong. Apalagi masjid kan, sedangkan membangun masjid mesti sanggup melakukan jamaah kali waktunya. Lawannya kada berdosa.
di kampung itu. Nah, oleh karena itu berhubung masjid harinya hujan tadi berhitungan cukup panjang waktu, jadi pengumuman kita malam ini semai isya jamaah takdim. Nah, niat berjamaah wajib. Summa qala kaifiyat sembahyang. Sebelum apa? Sebelum sembahyangan berjamaah bang masuk waktunya. Itu kaifiyatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آتنا ذريتنا جنة من جدنا ومما فيه أفضل ما أنزلت عبادك الصالحين اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا وأهل البركات علمنا عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.